Untuk produksi pupuk saat ini rata-rata per bulan itu bisa 30 ton atau dalam sehari kita bisa memproduksi minimal 1 ton. Nah, dalam pemasarannya 30 ton atau lebih itu malah tiap bulan habis. Itu untuk suplainya itu ke toko pertanian, ke petani atau ke petani-petani besar. Kita juga pernah saking banyaknya permintaan saat itu untuk di Kalimantan untuk sawit ya, untuk penghijauan bekas tambang itu untuk sawit yang notabene puluhan hektar itu harus minta 30 ton dalam waktu 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Aris Jamrodi. Saya tinggal di Kalisoro, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Saya mempunyai usaha pengolahan pupuk organik, tepatnya mengolah limbah-limbah dari peternakan untuk saya produksi, saya olah menjadi pupuk yang bersifat premium. Jadi pupuk di sini kita fermentasi, kita giling halus sesuai permintaan dari petani. Sebenarnya usaha ini kami kelola 4 orang ya, bersama teman-teman saya dengan latar belakang yang sebenarnya bukan basic ke pengolahan pupuk seperti ini. Ada saya, ada Mas Adif, ada Mas Teguh, dan ada Pak Eko. Nah, latar belakang kita itu sebenarnya malah bukan petani, bukan pengolah pupuk seperti ini, tapi karena visi misi kita sama untuk berwirausaha, akhirnya kita membuat pupuk seperti ini. Baik, usaha ini saya mulai sejak tahun 2020, sekitar 2 tahun. Ini sebenarnya dulu saat ada COVID itu kita sering ngumpul sama teman-teman di kampung, ada 4 orang yang istilahnya sering ngobrol masalah mau bisnis apa gitu kan. Bisnis ini kok butuh modal besar, bisnis ini kok butuh modal besar. Akhirnya ada salah satu teman yang punya ide untuk udahlah bikin pupuk saja yang gampang, nanti semua orang juga pakai gitu kan. Atau kalau enggak ya kita pakai sendiri. Akhirnya kita riset juga. Di sini banyak sekali pertanian, terus khususnya cabai. Sedangkan cabai itu membutuhkan pupuk organik yang sangat banyak, sangat istilahnya kualitas bagus. Akhirnya kita dapat ide dari, peluang ini ada gitu loh. Kita buat semacam ini. Terus kompetitor di sini juga rata-rata tidak ada. Selama saya di sini tidak banyak yang memproduksi atau mengolah pupuk seperti ini. Mereka mengandalkan toko-toko pertanian, terus toko pertanian juga ambilnya ternyata dari luar kota gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri sama teman-teman membuat pupuk organik dari awalnya yang tanpa modal, kita modali sedikit demi sedikit. Akhirnya sekarang bisa untuk hidup atau untuk menghidupi sekitar yang jelas 4 orang dari tim saya, dan banyak sekali warga yang sudah terbantu sebenarnya untuk suplai barang, untuk penjualan, untuk lahan atau segala macam. Itu sebenarnya lebih dari 10 kakak pun sudah bisa mendapat penghasilan dari usaha ini. Dulu awal-awalnya karena kita memang belum punya modal dan masih meriset pasar, dulu awal-awalnya yang paling mudah dipasarkan saat itu kan pupuk kambing. Jadi dari serindil kambing kita giling halus, kita fermentasi lagi. Nah, dari awalnya itu setelah masuk ke pasar dan ke toko pertanian, ke petani, akhirnya kita kembangkan lagi untuk ke casting. Nah, casting ini sebenarnya yang lebih banyak waktunya untuk memprosesnya. Nah, dari 2 jenis ini permintaan pasarnya sangat tinggi, terus kita bertahan dulu di 2 jenis ini. Nanti selanjutnya ada banyak sekali proyek-proyek untuk pupuk-pupuk yang lain. Dari awal-awal berdirinya usaha saya ini banyak sekali kesulitan ya sebenarnya ya. Yang pertama itu dari bahan baku. Bahan baku itu kan sebenarnya melimpah, tapi tidak banyak orang yang mau untuk mendatangkan bahan baku karena di kandang-kandang itu kan sebenarnya kotor, terus
bau segala macam. Mobil juga nggak semua mobil itu mau ngangkat pupuk seperti ini. Jadi kendala awalnya ya kita cari sendiri. Itu sebenarnya kendala yang sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Malah justru sulitnya itu saat itu adalah pemasaran. Kalau pemasaran itu kan banyak sekali kompetitor, terus di kampung juga daripada beli pupuk yang seperti ini kan pupuk kandang dibawa langsung dari kandang kan bisa gitu kan. Ya itu jadi kendala awal kita. Tapi setelah ada bahwa pupuk kita ini bagus, akhirnya ya secara tidak langsung pasar itu mengikuti. Kesulitan yang paling besar menurut saya ini ya masalah pemasaran sih sebenarnya. Pemasaran itu unik ya, karena di toko-toko pertanian di sekitar saya itu pasti sudah punya pupuk organik. Sedangkan untuk petani langsung itu harga yang kita tawarkan itu menurut petani terlalu tinggi. Sebenarnya memang kita lihat dari kualitas, kita lihat dari segi tenaga segala macam itu sebenarnya tidak terlalu mahal gitu kan. Ya tapi nilai plusnya ini membuat petani lebih mendapat hasil ya daripada untuk yang tidak dipupuk sama sekali. Untuk pupuk saya ini kelebihannya adalah ini sifatnya organik, jadi ini lebih ramah untuk lahan ya. Jadi dibandingkan dengan pupuk kimia, tapi juga pupuk kimia itu masih perlu karena pupuk organik secara terus-menerus itu juga mungkin untuk produksi juga bisa berkurang gitu kan. Tapi dari segi ketersediaan barang itu pupuk organik pasti lebih mudah dicari daripada nanti pupuk organik pupuk kimia yang sekarang sulit dicari dan harganya mahal gitu kan. Nah sekarang kan banyak ya yang mulai berpindah ke organik ya. Jadi masyarakat itu sudah mulai berhati-hati lah istilahnya dalam mengkonsumsi sayuran gitu kan. Banyak sekali yang pindah ke organik dan kebetulan saya memang suka organik dan ternyata di luar sana banyak sekali yang memulai atau merintis usaha di organik. Pernah beberapa waktu yang lalu karena ada satu komunitas pengen ke organik, akhirnya kita dapat orderan yang sangat besar. Mereka akan full ke organik sampai ke panen. Nah, kita mengcover semua untuk kebutuhan pupuk organiknya. Nah, dari permintaan pasar itu ternyata yang saya sepelekan dulu kan cuma keuntungannya pakai organik itu apa gitu kan. Nah, ternyata mereka yang lebih paham tentang organik dan tidak organiknya. Untuk produksi pupuk saat ini rata-rata per bulan itu bisa 30 ton atau dalam sehari kita bisa memproduksi minimal 1 ton. Nah, dalam pemasarannya 30 ton atau lebih itu malah tiap bulan habis. Itu untuk suplainya itu ke toko pertanian, ke petani atau ke petani-petani besar. Kita juga pernah saking banyaknya permintaan saat itu untuk di Kalimantan untuk sawit ya, untuk penghijauan bekas tambang itu untuk sawit yang notabene puluhan hektar itu harus minta 30 ton dalam waktu 1 bulan. Nah, dari permintaan seperti itu kita harus banyak kerjasama sama pengolah lain. Akhirnya kita cukupi dan alhamdulillahnya untuk sawit ini berkelanjutan. Kita bulan depan harus mempersiapkan lagi untuk pengiriman ke sana gitu kan. Asalkan di sini nanti bisa mencukupi itu akan tetap dilanjutkan. Tapi tetap kita usahakan untuk kecukupan barangnya itu. Oke, untuk skala produksi yang rutin ya saat ini itu sekitar 30 ton itu rutin untuk suplai petani dan toko pertanian. Ada suatu ketika itu ada tender dari pemerintahan dari Cangkringan sini. Jadi dalam satu waktu minta sekitar 35 ton dan itu harus segera dikirim. Akhirnya kita dalam 1 bulan itu benar-benar kerja keras, harus mendatangkan beberapa supplier untuk mencukupi itu. Kita produksi sekitar 60 ton. Nah, 60 ton itu benar-benar membuat saya kok jadi bersemangat. Oh, ini kok ternyata ada banyak sekali permintaan gitu kan. Meskipun itu dari pemerintahan, tapi itu saya anggap sebagai jalan awal untuk kita mendapatkan order yang besar atau tender dari pemerintahan ya, seperti itu. Untuk skala produksi masih dengan alat seadanya ini, tapi memang ini masih sangat produktif ya, karena dari bahan, dari nanti harus kirim, harus segala macam, ini malah justru lebih
produktif dibandingkan alat-alat yang lebih besar. Ini mampu memproduksi sekitar, kalau 30 ton pasti dalam 1 bulan, tapi kita hajar sampai 60 ton pun masih sanggup 1 bulan. Untuk pemasarannya sendiri kan sebenarnya awal-awal dulu kita hanya fokus di sekitar warga sini atau toko pertanian yang ada di sekitar sini. Tapi karena zamannya sudah maju, kita pakai internet. Nah, kita coba pasang di Facebook, kita coba pasang di iklan-iklan Google. Ternyata responnya itu positif, responnya bagus gitu kan. Untuk orang-orang yang jauh dari lokasi malah banyak sekali yang order. Yang terakhir ini, yang kontrak sama saya sekarang ini sebenarnya dari Blora. Untuk orderan yang sekali order atau sekali pakai atau order beberapa kali yang paling jauh itu dari Bogor. Kalau sekitar Magelang, Purworejo atau Banyumas itu malah sering sekali itu. Ya mereka menyediakan transportasi sendiri, mereka mencari pupuk yang speknya seperti ini, atau mereka minta pupuk yang harus kita buat seperti apa, kita sediakan, lalu mereka ambil, ya sudah. Untuk harapan kami selanjutnya sih lebih ke penjualan ya, karena dari pupuk organik itu kan banyak kompetitor. Mereka lebih dulu ada sebelum kita, istilahnya seperti itu. Jadi harapan saya dari petani mulai sadar dengan penggunaan pupuk organik agar sawah-sawah kita ini nanti lebih mudah dikelola gitu kan. Semakin banyak pupuk organik semakin mudah dikelola. Jadi harapan saya memang kita mendapat perhatian dari pemerintah ya, khususnya ya untuk membantu dalam segi penjualan. Teman-teman yang sekiranya mau belajar bareng untuk membuat pupuk atau untuk berdiskusi atau ngobrol-ngobrol bisa hubungi saya. Nanti bisa diklik di Google Map itu Farmerspeed seperti itu. Untuk kontak yang bisa dihubungi, nama saya Sigit, nanti di 0813 9133 1746. Kita bisa ngobrol bareng di sini, ngopi bareng, nanti kita berdiskusi tentang usaha seperti ini. Untuk teman-teman yang sekiranya mau berwirausaha itu silahkan meriset lokasi, meriset kondisi, meriset keadaan yang ada di sekitar, itu bisa dijadikan peluang usaha. Cari mana yang terbaik, mana yang cocok untuk teman-teman semua, lalu dilakukan. Nah, saya awalnya juga seperti itu, awalnya juga sulit untuk memproduksi seperti ini. Cuma hal apa yang bisa membuat saya berkembang itu ya akan saya lakukan gitu kan. Meskipun di awal-awal cuma menguras tenaga, tidak ada hasilnya, tapi itu tetap saya lakukan. Jadi lakukan apapun yang sekiranya saat ini itu tidak menghasilkan, tapi lakukan supaya suatu saat nanti menghasilkan. Menghasilkan atau tidak, ya itu urusan nanti. Yang penting lakukan saja apa yang membuat kita menjadi berkembang.